Halo semua, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi garis dan sudut. Hari ini kita akan lebih membahas mengenai hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, materi ini sudah masuk dalam ilmu geometri. Dalam ilmu geometri sendiri, terdapat beberapa istilah yang tidak memiliki definisi, atau bisa dibilang istilah-istilah tersebut merupakan definisi pangkal. Nah, yang masuk ke dalam definisi pangkal itu adalah titik, garis, dan bidang. Titik sendiri dapat dinyatakan sebagai objek yang hanya dapat ditentukan letaknya dan tidak memiliki panjang ataupun lebar, ataupun bisa dibilang tidak memiliki satuan luas. Dan contoh di sini, titik itu dilambangkan dengan noktah, dan pada titik biasanya dinamai dengan huruf kapital. Jadi di situ terdapat contoh dari titik-titik yang dimaksud. Nah, di video tersebut dapat dilihat adanya contoh titik A, titik O, dan titik B. Maka titik-titik yang akan terdapat dalam materi ini akan dinyatakan dalam bentuk seperti itu, seperti titik A, titik O, dan titik B itu. Nah, istilah selanjutnya adalah garis. Garis merupakan suatu objek yang tak berujung dan tak berpangkal, dan biasanya digambarkan dengan garis lurus dengan anak panah di kedua ujungnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dapat dilihat yang berwarna biru itu merupakan contoh garis. Biasanya garis ini dinamakan dengan huruf kecil. Nah, di contoh itu dinamakan dengan garis L, kan L kecil. Tapi bisa juga di mana pada gambar berikut, nah di situ ada garis berwarna merah di mana ada titik A dan titik B di dalam garis itu, di mana titik A dan titik B itu dapat dinyatakan sebagai titik yang segaris. Nah, kalau gambarnya seperti itu, kita dapat namakan garis yang berwarna merah itu dengan garis AB, atau dapat disimbolkan dengan yang ditampilkan berikut, yaitu AB dengan anak panah dua arah di atasnya. Dan mungkin adik-adik sekalian bertanya, kenapa dia pakai garis dengan anak panah dua arahnya itu? Nah, di sini menjelaskan bahwa garis itu masih bisa diperpanjang sampai ke tak hingga panjangnya, sampai panjang sekali, tidak terbatas. Jadi itu makna dari penggunaan anak panah di kedua ujungnya itu. Dan selanjutnya istilah dari bidang. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Biasanya penamaan bidang itu menggunakan huruf Yunani, terlebih khusus huruf Yunani kecil. Nah, di sini dapat dilihat yang berwarna biru itu diberi nama bidang alfa, dan yang berwarna merah disebut sebagai bidang beta. Nah, sebagai tambahan ya, untuk garis itu dapat terbentuk dengan minimal 2 titik. Sedangkan bidang dapat terbentuk dengan minimal adanya 3 titik. Nah, di sini sudah berhubungan kan antara titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita akan fokus dulu mengenai garis. Dengan penjelasan tadi dan juga contoh tadi, kita kan sudah paham apa itu garis, dan di sini diberikan lagi contoh, yaitu garis AB dengan simbolnya yang seperti yang ditampilkan, yaitu AB dengan anak panah dua arah di atas. Nah, kalau kita lihat baik-baik gambar itu, kita bisa lihat bahwa garis AB itu sama saja kan dengan garis BA, tidak beda. Jadi dapat dinyatakan garis AB sama dengan garis BA. Dan selain garis, ada juga istilah yaitu ruas garis. Bedanya, ruas garis ini memiliki titik pangkal dan titik ujung. Dapat dilihat contohnya yaitu garis yang berwarna biru, di mana garis ini dibatasi oleh titik O dan titik P kan. Nah, di sini ruas garis OP ini kita dapat simbolkan dengan OP dengan garis di atasnya kan. Dan selanjutnya
kalau kita lihat lebih jelas lagi contoh dari ruas garis ini, ternyata ruas garis OP itu sama saja dengan ruas garis PO, sehingga dapat dinyatakan ruas garis OP sama dengan ruas garis PO. Selanjutnya, ada juga istilah tentang sinar garis. Sinar garis ini merupakan garis yang memiliki titik pangkal. Nah, misalnya kita perhatikan contoh berikut yang berwarna merah muda. Di sini titik pangkalnya adalah titik A, dan ada juga titik B sebagai elemen dari sinar garis itu, di mana panjangnya ini tak terhingga panjangnya. Jadi dapat dinyatakan bahwa AB ini merupakan sinar garis dan disimbolkan dengan AB dengan anak panah satu arah di atasnya. Nah, coba kita perhatikan lagi gambar berikut yang berwarna ungu. Bagaimana jika kita mau buat sinar garis BA? Nah, kalau sinar garis BA berarti yang menjadi titik pangkal adalah titik B, bukan titik A lagi. Jadi gambarnya kebalik kan? Nah, jadi di sini dapat disimpulkan sinar garis AB itu tidak sama dengan sinar garis BA. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ruas garis dan sinar garis itu merupakan bagian dari garis. Nah, selanjutnya ada contoh lagi mengenai sinar garis. Coba perhatikan gambar berikut. Berikut adalah garis dengan 3 titik di dalamnya, yaitu ada titik A, titik C, dan titik B, di mana titik C merupakan titik di antara A dan B. Coba kalau gambarnya kita ubah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat kan bahwa di sini dapat terbentuk 2 sinar garis yang berlawanan dengan titik pangkal yang sama. Titik pangkalnya adalah titik C kan. Nah, jadi di sini dalam garis ini terdapat 2 sinar garis, yaitu sinar garis CA dan sinar garis CB yang saling berlawanan. Selanjutnya akan dibahas mengenai kedudukan 2 garis. Yang pertama adalah garis berpotongan. Garis berpotongan merupakan 2 garis yang terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik persekutuan. Nah, contohnya di sini adanya garis yang berwarna kuning, garis M, dan garis yang berwarna biru, garis N. Dapat dilihat bahwa terdapat titik perpotongan dari kedua garis tersebut, yaitu titik yang berwarna hijau. Nah, titik itu kita namakan titik B. Maka dapat dinyatakan bahwa kedua garis tersebut, garis M dan N itu adalah garis yang saling berpotongan. Berikut adanya garis yang tegak lurus. Nah, 2 garis tegak lurus ini merupakan garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Contohnya, coba lihat garis yang berwarna kuning yang merupakan garis M dan garis yang berwarna biru yang merupakan garis N. Dapat dilihat adanya titik potong kan antara garis M dan garis N, dan dapat dilihat garis M dan N itu membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Berikut adalah garis yang sejajar. 2 garis dinyatakan sejajar jika 2 garis tersebut terletak pada satu bidang datar, dan 2 garis itu tidak akan pernah berpotongan jika garis itu diperpanjang. Mau sepanjang apapun garis itu tidak akan pernah berpotongan. Maka di contoh ini dapat dilihat adanya garis M dan N. Nah, kalau kita perpanjang sampai panjang sekali, dia tidak akan berpotongan, sehingga garis M sejajar dengan garis N. Dan berikut garis berimpit. 2 garis dikatakan berimpit jika adanya satu garis yang terletak pada suatu garis lurus lainnya, sehingga kedua garis tersebut hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya di sini, misalnya kan dibilang adanya satu garis, yaitu garis M,
Dan kemudian ada garis yang lain, yaitu garis N di sini yang berwarna biru. Dapat dilihat bahwa garis M dan N itu seperti satu garis saja kan. Nah, itulah mengapa dikatakan garis M dan N ini merupakan dua garis yang saling berimpit. Selanjutnya, garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika dua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan jika kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar. Di sini ada gambar kubus dan kita akan coba cari garis-garis mana dari kubus itu yang bersilangan dengan garis BC, dan hasilnya adalah ruas garis EF, ruas garis GH, ruas garis AE, dan ruas garis DH. Nah, tadi kita kan sudah belajar mengenai definisi garis yang sejajar. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat dari garis yang sejajar. Sifat pertama, melalui satu titik di luar garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Contohnya, di sini ada titik A dan titik B. Dari kedua titik tersebut, kita dapat buat suatu garis. Nah, garis itu dapat dinyatakan sebagai garis AB, atau saya namakan saja di sini garis M. Dan terdapat satu titik di luar garis itu, saya misalkan titik C yang berwarna ungu di sini. Ternyata menurut sifat yang pertama ini, katanya kita hanya dapat membuat satu garis sejajar dengan garis M yang melewati titik C ini, yaitu sebagai berikut. Nah, saya namakan dengan garis N, dan hanya satu ini yang bisa sejajar dengan M dan melalui titik C ini. Nah, selanjutnya sifat yang kedua. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Di sini saya misalkan ada dua garis yang sejajar, yaitu garis M dan garis N. Dan selanjutnya dinyatakan adanya garis yang memotong salah satu dari kedua garis sejajar tersebut. Saya misalkan garis yang memotong itu adalah garis L yang berwarna kuning, dan saya misalkan dia memotong garis M. Nah, garis L memotong garis M di titik R yang berwarna hijau. Kemudian saya akan coba perpanjang garis L itu, dan ternyata ketika diperpanjang, benar, dia akan memotong garis N yang sejajar dengan garis M itu dan memotong di titik S. Nah, ternyata sifat kedua gambarannya adalah seperti yang ditampilkan itu. Dan selanjutnya sifat yang ketiga. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Nah, maksudnya di sini kita mempunyai sebuah garis yang berwarna merah, saya namakan garis L. Kemudian diketahui garis itu sejajar dengan satu garis, yaitu garis M. Nah, dapat dinyatakan dengan simbol L garis 2 baru M. Nah, itu simbol dari garis L sejajar dengan garis M, ya, ingat. Dan selanjutnya, selain sejajar dengan garis M, ternyata garis L ini juga sejajar dengan garis N. Nah, kasus ini dapat dinyatakan bahwa M sejajar pula dengan N. Maka inilah yang dimaksud dengan sifat ketiga dari garis sejajar ini. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh soal yang akan kita pelajari. Di sini contoh soal pertama. Perhatikan gambar di samping. Tentukanlah pasangan garis yang sejajar dan berpotongan. Nah, coba kita lihat gambarnya.
Di sini ada garis M, garis N, garis J, dan garis K. Nah, pasangan garis yang berpotongan kita dapat lihat bahwa di situ adanya garis M dan garis N berpotongan. Mereka memiliki satu titik sekutu di situ dapat dilihat. Sehingga garis M dan garis N masuk ke pasangan garis yang berpotongan. Selanjutnya kita lihat garis M dan garis J. Ternyata garis M dan garis J juga berpotongan. Terdapat titik persekutuannya di sana. Selanjutnya garis M dan garis K. Ternyata garis M dan K juga berpotongan. Dan berikut garis N dan J, dan terakhir N dan K. Maka terdapat 5 pasangan garis di situ yang kita peroleh. Dan terakhir pasangan garis sejajar. Nah, dari 4 garis tersebut dapat dilihat bahwa garis yang sejajar di situ adalah garis J dan garis K. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Perhatikan gambar di samping. Tentukanlah semua garis yang bersilangan dengan AC dan yang berpotongan dengan AC. Yang bersilangan dengan ruas garis AC dan berpotongan dengan ruas garis AC. Nah, gambar itu merupakan gambar kubus kan? Dan ruas garis AC merupakan ruas garis yang berwarna biru. Dapat dilihat bahwa ruas garis AC bersilangan dengan ruas garis EF, ruas garis BF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis DH, ruas garis EH. Dan berikut ruas garis AC berpotongan dengan ruas garis AB, ruas garis AD, ruas garis DC, ruas garis BC, ruas garis AE, dan ruas garis CG. Nah, dari situ diperolehlah penyelesaiannya. Dan berikut kita lihat bahwa kalau di ruas garis yang berpotongan dengan ruas garis AC, kita lihat saja ruas garis yang memuat titik C dan titik A. Karena di sini yang merupakan titik potongnya itu merupakan titik C dan titik A. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dan ditampilkan tadi dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik mengerti, dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas bagi adik-adik untuk hari ini. Sekian pembelajaran kita, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.